Sahabat hijau, sesosok tanaman ini tentunya begitu menggiurkan, begitu mempesona. Bahkan masyarakat kita berbondong-bondong untuk membudidayakannya. Namun fakta di lapangan berkata lain. Kebanyakan dari mereka gagal. Ya, tanaman durian perlu effort yang lebih dalam menumbuh kembangkannya. Kalau hanya sekedar menanam saja itu begitu mudah. Namun untuk merawat durian sampai menghasilkan buah yang layak ini yang berat. Begitu kompleks permasalahan yang akan ditemui. Eits, tentu saja itu bukan suatu alasan untuk kita berhenti menanam. Malah menjadi pelecut untuk kita mengenal jauh lebih dalam tanaman super yang satu ini. Permasalahan dan kegagalan menjadi bagian dari tahapan kesuksesan itu sendiri. Tiada kesuksesan instan tanpa adanya sejarah kegagalan. Baik sahabat hijau, dalam vlog info kali ini sedikit kita bahas bagaimana meminimalisir serangan hama penyakit yang sering kali menjadi momok para petani durian, yaitu kanker batang. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Phytophthora palmivora yang biasanya diawali dari pohon yang terluka karena serangan serangga penggerek batang pada musim peralihan. Adapun gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah adanya luka yang mengeluarkan lendir warna merah pada kulit batang. Kemudian daun serempak menguning atau terjadi klorosis. Kambium membusuk, kemudian berakhir pohon mati. Phytophthora palmivora adalah entitas hidup yang tidak bisa dimusnahkan, yang siap berkembang biak sesuai naluri di kondisi yang sesuai pula baginya. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Jika tanaman sudah terserang jamur ini, maka pengobatan dilakukan dengan menggunakan bubur bordo atau dengan fungisida kontak berbahan aktif tembaga dan ditambah sedikit perekat. Cara aplikasinya adalah kerok kulit kayu pada bagian batang tanaman yang terserang menggunakan pisau atau sejenisnya. Sedalam 3-5 mm hingga bersih dan tersisa bagian yang sehat. Lalu oleskan bubur fungisida tersebut secara merata. Nah, penggunaan fungisida kontak berbahan aktif tembaga ini juga bisa dilakukan untuk tindakan preventif dengan pelaburan pada batang pohon atau istilahnya dicat. Pelaburan ini cukup efektif untuk meminimalisir perkembangbiakan jamur penyakit. Pelaburan yang biasa kami lakukan sama sekali tidak menggunakan cat ya, baik itu cat tembok maupun cat kayu. Bahkan tidak merekomendasikan sama sekali penggunaan bahan tersebut, walaupun penggunaan cat bertujuan sebagai bahan perekat yang awet. Kenapa? Sifat cat pada umumnya memiliki daya rekat dan menutupi permukaan, sehingga cat dapat menyumbat pori-pori dan mencegah pertukaran gas dan air yang mengakibatkan kelembapan
kerusakan jaringan, dan berujung pembusukan. Cat pada batang justru memicu pohon jadi lambat berkembang dan mudah stres. Nah, sekarang paham kan kenapa penggunaan cat untuk pohon ini dinilai kurang begitu bijaksana. Lalu, untuk pelaburan pohon ini sebaiknya berapa dosis yang diberikan? Untuk dosis sebenarnya tidak ada aturan baku. Yang penting komposisi bubur fungisida ini tidak terlalu kental atau tidak terlalu cair. Kemudian bahan yang biasa kita pakai ya, yaitu fungisida kontak berbahan tembaga. Ini bisa Nordox ataupun Kopset 77 atau sejenisnya. Kemudian diberi sedikit insektisida, kemudian perekat dan juga air. Baik Sobat Hijau, sebenarnya tindakan pencegahan yang dilakukan ini bukan sesuatu yang sepenuhnya baik ya, karena masih bergantung dan mengandalkan penggunaan fungi dan pestisida kimia. Dan ini jelas berdampak negatif karena tidak ramah lingkungan, bahkan menurunkan daya imunitas alami pohon itu sendiri, sehingga malah hama penyakit bermutasi semakin agresif. Namun, cara-cara tadi cukup efektif di kondisi darurat untuk meminimalisir penyakit pada tanaman durian. Jadi, yuk sahabat hijau, sembari melangkah pelan-pelan menuju revolusi hijau yang ramah lingkungan, kita juga harus cukup bijak dalam menggunakan bahan-bahan kimia sintetis. Mari menciptakan kesuburan tanah dan produktivitas yang berkelanjutan dalam keseimbangan harmoni alam itu sendiri. Tanaman adalah makhluk bumi dan kita adalah makhluk mulia di muka bumi ini. Maka sudah menjadi tanggung jawab kita untuk mewujudkan kemuliaan di kehidupan bumi ini. Merawat alam dan kehidupannya adalah bagian dari penghambaan kita pada Sang Kirinata.